Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya Andreas Wai Kurniawan dengan NIM 19.18354. saya Redo Hali Saputra dengan NIM 19.18356. Muhammad Ilham Al-Qidulan, NIM 19.00.1836 dari kelas G. Kami di sini ingin mempresentasikan program kami yang berjudul Sistem Informasi Geografis Kota Yogyakarta. Kami ingin menjelaskan kenapa kami ingin membuat program tersebut. di era yang serba digital ini, penggunaan smartphone sangat banyak, bahkan menjadi kebutuhan yang penting karena tanpa adanya smartphone, pengguna menjadi semakin sulit mencari informasi dan komunikasi dengan orang yang tidak ada di dekatnya. Apalagi pada masa pandemik seperti ini, tanpa adanya smartphone juga akan menghambat pekerjaan mereka. Karena itu penggunaan smartphone sangat penting. Di daerah seperti Yogyakarta misalnya, banyak orang membutuhkan atau memerlukan informasi yang cepat dan akurat. Informasi seperti letak tempat-tempat yang penting sering kekurangan informasi. Apalagi untuk membawa sebuah peta yang berisikan tempat penting juga dirasa merepotkan pada zaman sekarang. Maka dari itu muncul ide untuk membuat aplikasi mobile tentang sistem informasi berbentuk peta yang mana memuat tempat-tempat penting yang berada di kota Yogyakarta. aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Geografis Kota Yogyakarta. Aplikasi tersebut berbasis mobile, jadi bisa digunakan di smartphone. Namun khusus hanya untuk pengguna Android, tidak bisa digunakan pada smartphone yang berbasis iOS seperti merek Apple. Aplikasi tersebut memiliki fitur yang membantu pengguna dalam mencari tempat penting yang berada di kota Yogyakarta. Pengguna juga dapat memiliki akun untuk menambah lokasi yang ingin disimpannya. Baik, langsung saja kita Presentasikan program yang kami buat. Ini adalah tampilan program yang kami buat. Di mana di dalam program yang kami buat terdapat fitur informasi yang ketika kita sentuh atau kita pilih akan menampilkan informasi tentang letak tempat yang ingin dicari di dalam fitur informasi ini. Fitur tersebut ada 3 tempat umum yang terdiri dari rumah sakit, masjid, dan makam. Lalu terdapat satu fitur reset marker yang digunakan untuk mereset marker yang telah disentuh atau ditentukan sebelumnya. Fitur tersebut bisa kita minimize dengan menyentuh logo yang berada di tengah fitur tersebut. ada juga fitur di kanan atas. Klik 3 garis yang berada di kanan atas, maka ada menu baru yang terdiri dari beranda, peta Indonesia, dan login. Jika kita klik beranda, maka akan keluar beranda dari program tersebut. Jika kita klik peta Indonesia, maka akan keluar peta Indonesia secara utuh, beserta dengan provinsi-provinsi dan area-area pada provinsi tersebut. Jika kita pilih login, maka kita harus mempunyai user dan passwordnya. Dan jika kita tidak punya, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu pada tulisan yang berwarna biru yang bertuliskan klik di sini. Kita sekarang masuk ke bagian login. Di sana ada namanya form. Nanti kita klik tulisan login tersebut, kita mendapatkan form. Nah, form tersebut terdiri dari username dan password. Nah, jika kita sudah memiliki akun tersebut, maka kita bisa langsung mengisinya. Jika tidak, maka kita harus mendaftar dulu. Nah, cara mendaftarnya itu sangat mudah. Kita klik tulisan di sini yang bercetak biru. Belum memiliki akun atau belum memiliki register, klik di sini. Nah, di sini itu ada ada tulisan cetak biru. Nah, di situ nanti kita klik, nanti keluar form berisikan username, password, dan confirm password. Nah, adanya confirm password di sini digunakan untuk memastikan bahwasannya password yang digunakan itu sama. Nah, ketika sudah, kita klik namanya register. Nah, jika confirm password dan password tersebut beda, maka yang terjadi adalah akun tersebut tidak bisa terbuat karena tidak sama dengan password yang kita inginkan. Jika password dan confirm password itu sama, maka akun tersebut akan terbuat. Kita simulasikan aplikasi tersebut yang kita buat.
Setelah itu kita masuk di login. Di sana kita bisa membuat marker baru, kemudian menghapus marker, melihat marker yang tersedia di aplikasi seperti custom marker, marker masjid, marker makam, dan rumah sakit. Dan kita juga bisa mereset marker yang ada pada peta. Untuk itu kita coba praktekkan aplikasi tersebut. Ini adalah simulasi tambahan marker. Ini adalah simulasi menghapus marker. Adalah simulasi melihat marker custom rumah sakit, masjid, dan makam. Dan ini adalah simulasi reset marker. Oke, kita juga masih bisa melihat peta Indonesia dan beranda ketika kita berada di login. Kita masuk ke login. Nah, perbedaan mencolok antara kita melakukan login atau tidak adalah fitur marker itu sendiri. Jika kita tidak melakukan login, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa membuat marker yang kita inginkan. Jadi kita hanya bisa melihat marker apa yang sudah tersedia di dalam aplikasi tersebut. Kita hanya bisa melihat marker rumah sakit, makam, maupun masjid. Namun jika kita melakukan login, maka kita bisa membuat marker. Jadi kita bisa membuat custom marker sesuai dengan keinginan kita. Begitu. Di dalam program ini, kita dapat mengubah password dengan cara mengklik ubah password di menu yang letaknya ada di kanan atas. Setelah klik, akan terdapat form yang berisi password lama dan password baru beserta perulangan. Jika tidak sama antara password baru dan perulangannya, maka password tidak dapat diganti. Namun, jika sama, maka password akan bisa diganti. Begitu pula dengan password lama. Jika password lama tidak sama dengan apa yang digunakan sebelumnya, maka password tidak akan bisa diganti. Lalu, jika kita ingin logout, maka kita bisa klik tombol logout yang berada di pojok kanan atas yang ada garis-garis 3 itu. Nah, yang menunya itu sama di ubah password. Nah, klik saja, maka logout berhasil. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Fill me out with a flame. I will let you in this